Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita pagi ini, minggu ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur tuh pesannya. Pesan Tuhannya lagi nih, berhati-hatilah. Ada pencuri yang berusaha untuk mengambil sesuatu. Wah, suatu pesan peringatan ya buat kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Apa yang mau diambil? Nah, banyak hal, namanya juga pencuri, segala juga pengen diambil gitu ya. Oke, kita mulai dengan Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kita tangkap dulu apa yang mendasari pesan Tuhannya ya. Oke, Matius 6 ayat 19 sampai 20, dua ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kita sering dengar ayat ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, siapapun kita ya, tidak ada yang suka mestinya ya, kalau ada barang atau bagian pada kehidupan kita yang dicuri. Siapa yang suka dicuri? Enggak kan, kita percaya semua tidak ada yang suka dicuri ya. Karena tidak ada satu orang pun yang mau kehilangan apapun dari dirinya, ya kan? Bahkan pencuri sekalipun tidak suka kalau ia dicuri. Dia lebih suka mengambil milik orang lain, tapi bagian dari dirinya dia nggak suka curi ya. Apakah dari kita pernah ada yang mengalami kehilangan dicuri? Ya, pernah ya. Saya juga pernah kehilangan. Waktu bertamu kepada suatu rumah jemaat. Kemudian pada saat mau pulang, ternyata jendela mobil saya pecah, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya lihat di dalamnya, waduh, kan ada beberapa tas dan beberapa barang. Ternyata ada satu tas yang dicuri. Dan saya menyadari ternyata yang dicuri adalah tas Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Di sebelahnya tas komputer dan tas Ibu Ripka. Tapi yang diambil adalah tas yang isinya Alkitab. Wah, rasanya Tuhan lagi mau kasih Alkitab sama yang curi ya, supaya dia belajar sesuatu. Ya, akhirnya memang harus mengganti si kaca yang pecah sih. Dan satu Alkitab, tapi puji Tuhan lah, ya berarti ada Alkitab yang disalurkan untuk si orang yang curi baca gitu ya. Ya tetap nggak enak juga ya, tetapi di satu sisi ada penghiburan bahwa mestinya dia baca, berharap dia baca dan menerima Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa banyak orang berusaha membuat dirinya terhindar dari pencurian, ya normalnya kan gitu ya, orang kan menjaga sedemikian rupa supaya dirinya atau tidak ada bagian dari kehidupannya yang dicuri, dia akan jaga sedemikian rupa. Ya, misalnya dengan mengunci pintu, misalnya kalau itu berupa rumah atau barang yang ada di dalam rumah kita pasti akan berusaha menutup pintu gerbang dengan baik, menguncinya. Terus ada orang yang membangun tembok demikian tinggi dan kokoh supaya orang nggak bisa manjat. Ya, artinya gini, pastinya orang normalnya akan berusaha menjaga supaya tidak ada yang dicuri dalam dirinya. Nah itu kan lebih tadi, contoh-contoh tadi lebih kepada hal-hal yang umum ya. Pencuri barang, pencuri yang mencoba mengambil sesuatu benda. Tapi ada pencuri yang lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara, yang tidak membobol rumah ataupun mencuri kendaraan atau apapun ya. Pencuri yang satu ini namanya iblis ya. Dia mencuri kehidupan orang percaya, bahkan membunuh kerohanian orang percaya. Ya, makanya kalau kita, ya tapi bukan artinya dia nggak bisa mencuri benda tadi ya, bisa aja, namanya juga pencuri. Makanya kita ingat ada ayat firman Tuhan kan, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Nah, bicara tentang oknum si iblis ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang mengalami pencurian dari si oknum ini, ternyata banyak yang tidak menyadari
bahwa dirinya atau ada bagian dari dalam dirinya yang sedang dicuri atau yang telah dicuri. Ya. Nggak sadar bahwa hidupnya secara perlahan namun pasti sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Kadang-kadang nggak disadarin. Disadarinya mungkin suatu hari kalau ternyata, ya ampun segitu banyak hal-hal yang telah diambil dari dalam hidupku. Ya, baru biasanya di ujung akhir kemudian baru menyadari. Tetapi seringkali orang percaya nggak menyadari bahwa ada oknum si iblis yang mencoba mencuri bagian-bagian dari kehidupannya. Ya bahkan si orang percaya merasa bahwa hidupnya normal-normal aja sih. Seringkali nggak menyadari bahwa dirinya sedang dicuri. Nanti kita akan belajar nih apa yang dicuri iblis. Ya. Bahkan merasa hidupnya normal-normal saja, merasa bahwa hidup kerohanian aku baik-baik saja kok gitu. Karena dia menilai berdasarkan ya standar dirinya dan merasa nggak ada yang hilang gitu ya. Tetapi kalau kemudian dipadankan dengan kebenaran firman Tuhan, maka baru menyadari bahwa wow begitu banyak nilai-nilai yang hilang dari dalam dirinya. Nah ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Kenapa kecurian inilah yang harus kita waspadai ya. Entah kenapa Tuhan memberikan pesan ini berhati-hati. Ada pencuri yang berusaha mengambil sesuatu dari kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Makanya dikatakan harus waspada. Ya. Nah ini menjadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Karena ada orang-orang percaya yang tanpa disadari ada bagian-bagian dari hidupnya yang dicuri sama si iblis. Nah melalui pesannya ini Tuhan memberikan peringatan kita agar waspada. Jangan sampai karena kelalaian kita dalam menjalani kehidupan, jangan sampai ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang dicuri tanpa setahu kita. Nah, melalui pesannya Tuhan mau kita waspada. Hati-hati nih, ya. Kita bersyukur kita diingatkan senantiasa sama pesan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak menyadari, tapi Tuhan seringkali berbicara lebih dulu. Ya, apa yang terjadi di alam rohani itu terjadi lebih dulu daripada alam jasmani. Maka kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini untuk kita jangan lalai. Karena ada bagian-bagian yang iblis coba curi. Ya. Nah pesan ini bukan tentang berapa uang atau berapa banyak materi kita yang mau dicuri atau yang telah dicuri sama si iblis. Meskipun kalau ditanya apakah iblis bisa curi benda, materi atau uang, bisa aja. Ya. Namanya juga pencuri. Nah pencuri yang dimaksud di Alkitab bahasa aslinya kleptes. Ya, kleptes. Kalau kita pernah mendengar kata kleptomania ya dia, kata dasarnya dia salah satu diambil dari situ. Ya. Kleptes. Nah nanti saya jelaskan asal mula kleptes ini ya, sehingga kita bisa tahu di poin-poin di bagian dalam. Ya namanya juga pencuri. Apa aja bisa dicuri? Apa yang kita sebutkan dia mau curi. Ya namanya juga pencuri. Ya bisa mencuri apa saja. Nah, dia bisa mencuri apa saja yang dimiliki orang percaya meskipun sebenarnya. Nah ini harus kita pahami. Sebetulnya iblis nggak bisa seenaknya melakukan itu. Seandainya orang percaya hidup dalam kewaspadaan. Jadi jangan kita menjadi takut yang berlebih. Aduh gimana ya kalau iblis curi, gimana? Nah iblis tuh nggak bisa curi sesuatu pun dari kehidupan orang percaya. Kecuali kalau orang percaya hidup dalam kelalaian. Hidup dalam ketidakwaspadaan. Itu baru bisa dicuri. Ya. Nah beberapa hal yang iblis ingin curi dari orang percaya diantaranya ya. Banyak sih tetapi beberapa diantaranya. Yang pertama adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Dia mau curi itu. Karena iblis tahu betapa dahsyatnya janji Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa dari firman Tuhan yang dimiliki orang percaya. Ya, itulah sebabnya dia mencoba mencuri. Ya. Iblis mencoba merampas salah satunya pengertian firman sebelum tertanam di dalam hati orang percaya. Iblis akan mencoba mencegah pertumbuhan iman dan membuat orang percaya meragukan kebenaran. Kalau kita pernah dengar penjelasan yang dilakukan Yesus terhadap murid-murid ya, Matius 13 ayat 19. Ini sini saya sedang menjelaskan bahwa iblis itu curi firman, ya. Matius 13 ayat 19. Di situ dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya.
Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, iblis mencoba apa? Merampas pengertian sebelum tertanam. Makanya kalau nggak ngerti mesti bertanya. Kalau dengar selewat, nggak terlalu paham, kemudian dibiarkan, hilang itu. Mau pesan sedahsyat apa? Ketika kita nggak ngerti dan kita membiarkan, hilang itu. Makanya kita perlu apa? Memahami, kalau nggak ngerti, Pak, maksudnya apa sih pesan Tuhan ini? Ya. Kenapa? Ada yang mencoba mencuri. Ya, setiap firman Tuhan, setiap benih yang ditaburkan. Apalagi ditaburnya kan di pinggir jalan nih, hatinya belum gembur, hatinya masih keras gitu ya. Kadang ketika orang percaya diperhadapkan antara janji Tuhan dengan fakta yang sepertinya jauh dari apa yang dijanjikan. Ya, seperti misalnya gini, Abraham dan Sarah. Di situ kan iblis main kan di situ kan. Abraham lihat, umur berapa kamu? Lihat umur berapa istri kamu? Kan udah mati haid pula. Terus Tuhan menjanjikan keturunan. Kamu pikir apa mungkin? Nah, kalau orang yang hatinya gak dekat sama Tuhan, gak biasa ditanamkan firman Tuhan, ketika menerima janji yang sepertinya gimana cara penggenapannya gitu, nah akan mudah dicuri. Ya bukan satu yang gak mungkin juga kan. Ternyata kan suatu hari Sarah ya waktu itu ya, itu sempat menjadi ragu, iya ya, gimana aku bisa punya anak? Oh kalau gitu biarlah lewat hambaku aja gitu. Nah akhirnya kan berubah tuh skenario di situ. Ya gara-gara apa? Apa yang dijanjikan kayak gak mungkin nih gitu ya. Melihat kondisi perang Timur Tengah hari ini, ya, Israel, Amerika melawan Iran. Dan itu bisa berdampak kepada kondisi seluruh dunia. Dikatakan cadangan minyak di Indonesia udah begitu minim. Nanti selanjutnya kayak bagaimana gitu ya. Dan kemudian ada janji Tuhan, ya, meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda. Waduh kayaknya ketunda lagi nih gitu ya. Nah kenapa? Ada oknum yang berusaha mencuri janji Tuhan. Mencuri pemahaman. Mencuri pengertian. Ya. Jadi apabila kita nggak sungguh-sungguh berpegang pada janji Tuhan dan terus membangun iman, dan kalau nggak terus berada dalam komunitas yang terus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, lama-lama ragu loh, lama-lama kecuri deh. Justru itu jangan pikir datang ibadah doa pagi dengar firman, jangan dianggap kayaknya di orang itu kayak nggak ada kerjaan gitu. Enggak, lagi menggemburkan hatinya. Katakan amin. Ya, lagi membiasakan ditanam oleh benih firman Tuhan. Ya, biasa dengan pesan Tuhan. Sedang supaya apa? Supaya hatinya nggak keras seperti benih yang ditanam di pinggir jalan. Nah, firman itu bisa dicuri apabila si benih itu nggak disiram, tanah hatinya nggak pernah dibuat gembur. Itu baru bicara satu hal tuh, firman Tuhan atau janji Tuhan bisa dicuri, bisa ternyata. Apalagi sukacita. Salah satu yang diincar sama si iblis untuk dicuri adalah sukacita. Kemudian damai sejahtera. Tahu nggak, ada firman Tuhan kan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. Di Alkitab bahasa Indonesia sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku. Wah betapa dahsyat sukacita Tuhan. Merupakan perlindungan. Merupakan kekuatan. Ya kan si iblis mikir dong, kalau sukacita dicuri, hilang perlindungan Tuhan, hilang kekuatan Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan curi sukacita dari dalam hidup orang percaya. Ya. Melalui apa? Lihat kondisi sekarang, nggak mungkin lah, dibikin khawatir, dibikin stres, beban hidup dan lain-lain. Kemudian iblis mencoba mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan.
Maka orang percaya kemudian apa? Hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam keputusasaan. Ya. Iblis salah satunya juga selain mengganggu sukacita, mengganggu damai sejahtera anak-anak Tuhan. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja dalam damai. Maka hati dibuat gak damai. Gitu ya. Itu yang iblis berusaha curi. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis mencoba mencuri apa? Identitas anak Tuhan. Identitas kita luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ikut pelajaran tentang identitas kerajaan surga, kita anak raja loh, katakan amin. Bapak kita raja di atas segala raja. Tapi seringkali kan, gak sedikit orang percaya berjalan dalam kerendahan diri, gak pede, gak tahu aku nih kenapa malu ketemu orang gitu ya. Salah jati diri. Ada jati diri, pemahaman jati diri yang salah. Ya. Pak, layakkah aku datang mendekat kepadamu karena dosaku begitu besar? Ya, itu identitas. Padahal kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus. Ya. Sehingga gak sedikit orang-orang percaya yang masih punya problem identitas, berjalan dengan rasa bersalah. Merasa diri gak layak. Pak, apakah aku layak datang mendekat kepada Tuhan karena dosaku begitu besar? Saya bilang kita dulu sama-sama dosa, sama-sama besar. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, dia mati di kayu salib demi untuk memulihkan kita, demi menebus kita dari dosa. Terus ada tuduhan orang percaya merasa nggak dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mati buat apa kalau dia nggak sayang sama kita? Ya. Dan iblis berusaha mencoba, kamu anak, kamu ngaku-ngaku anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, enggak kali kamu masih budak. Nah, seringkali ada tuduhan-tuduhan itu. Ya. Dianggap nggak layak melayani Tuhan dengan alasan berbagai kekurangan. Kamu nggak dipanggil untuk melayani itu. Waduh, itu berbagai tuduhan itu. Ya. Kamu nggak dihargai. Wah, berbagai tuduhan tentang apa? Untuk mencuri identitas. Bapak Saudara ingat nggak di kisah Daniel? Salah satu yang dilakukan oleh kerajaan Babel ketika melihat ada anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. Sering kita taunya kan Sadrah, Mesak, Abednego. Padahal sebetulnya nama mereka kan bukan Sadrah, Mesak, Abednego kan. Siapa nama asli mereka sebetulnya? Hananya, Misael, Asarya, yang punya arti-arti dahsyat. Tetapi kerajaan Babel merubah identitas mereka menjadi sampai kita juga kenalnya Sadrah, Mesak, Abednego. Daniel yang begitu dahsyat artinya, Daniel, L-nya itu Tuhan. Dirubah menjadi Belsasyar. Jadi kerajaan Babel yang berbicara tentang dunia berusaha mengubah identitas orang percaya. Sehingga orang percaya nggak sadar identitasnya sebagai anak raja di atas segala raja. Ini berusaha dicuri oleh si iblis. Terus kemudian apalagi yang mau iblis curi? Ya, saya coba kasih beberapa dari sekian banyak yang mau dicuri si iblis. Waktu dan kesempatan. Iblis ingin orang percaya terdistraksi oleh berbagai perkara dan kesibukan. Sehingga meninggalkan waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Meninggalkan waktu-waktu penyembahan sama Tuhan. Meninggalkan waktu-waktu pelayanan. Ingatkah dulu bangsa Israel ketika Musa diutus Tuhan untuk datang kepada Firaun membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir yang udah sekian lama. Akhirnya singkat cerita Musa datang menghadap kepada Firaun minta supaya bangsa Israel diberi kesempatan untuk keluar dan kemudian supaya mereka bisa beribadah di padang gurun. Dan apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun melarangnya. Dan Firaun bukan cuma sekedar melarangnya. Firaun mulai kasih tahu sama anak-anak buah nih. Mereka udah minta waktu untuk beribadah. Kelihatannya mereka nganggur. Perberat kerja mereka. Keluaran 5 ayat 9 di situ dikatakan pekerjaan orang-orang ini, maksudnya orang-orang Israel ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta yang tadi, yang perkataan Musa kepada Firaun itu dianggap perkataan dusta. Dibuat gak ada waktu untuk Tuhan. Ini coba iblis curi. Dibuat kayaknya sesibuk mungkin. Padahal di dalam perjanjian baru Rasul Paulus kan pernah bilang di Efesus, ya.
Supaya jemaat Efesus menggunakan waktu-waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming the time. Ya, banyak waktu-waktu yang udah kebuang nih. Gunakan waktu dengan ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 coba. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, supaya kita orang percaya itu mengerti kehendak Tuhan. 18 kalian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Wah, itu yang Tuhan kehendaki. Ada waktu buat Tuhan, waktu bersekutu. Mabuk oleh, bukan anggur dunia, tapi mabuk oleh roh. Supaya menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Ya. Dan kemudian, tadi 4, 5, dan berbagai hal lain. Ya banyak hal ya, yang iblis mau curi. Oleh sebab itu beberapa hal yang harus dipahami oleh orang percaya nih. Supaya jangan sampai si iblis dapat mencuri sedikit pun dari apa yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, beberapa di antaranya nih, minimal ada 2. Apa yang harus dimiliki nih? Apa yang harus dipahami? Ya. Pemahaman yang pertama adalah gini, musuh tidak akan dapat mencuri kecuali apabila diizinkan oleh si orang percaya. Lah saya nggak pernah ngasih izin kok Pak. Nah nanti kita akan belajar nih hal-hal apa aja nih. Ya. Saya percaya setiap kita kalau ditanya tadi juga udah dilakukan survei siapa yang mau dicuri kan nggak ada yang mau dicuri ya. Nggak ada satupun orang normal yang kepemilikannya rela untuk dicuri oleh siapa saja. Ya. Nah namun peluang untuk si pencuri mengambil sesuatu dapat terjadi ketika si pemilik barang seolah-olah mengizinkan agar barangnya dicuri. Jadi kalau kita berhati-hati, ya nggak bisa. Kalau kita hidup waspada, ya nggak bisa. Kecuali kita yang seolah-olah mengizinkan dengan apa? Taruh tuh HP sembarangan di tempat umum. Seperti kayak kita lagi mengizinkan, memberikan peluang untuk si pencuri. Ya makanya saya pernah beri kasih contoh ya. Orang bukan pencuri aja ngelihat HP sembarangan tergeletak, tiba-tiba tergoda untuk mengambil. Padahal dia bukan pencuri sebetulnya kan. Tetapi akhirnya menjadi pencuri. Kenapa? Ada kesempatan. Meletakkan barang tanpa pengawasan. Tidak mengunci kendaraan sebagaimana semestinya. Taruh helm di mana aja misalnya. Ya. Ingat yang nggak pernah kunci mobil tuh cuman polisi di film aja. Ada pernah lihat di film polisi mau turun kunci mobil dulu? Enggak kan? Selalu kadang-kadang turun dengan pintunya masih dibuka, itu cuma di film aja Bapak Ibu. Sekarang kita tahu kan, sekarang nggak pakai kunci ya. Kalau pakai gini kan masih jadul banget, sekarang pakai remote ya. Oke, ayatnya gini. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya kayaknya seolah-olah ayat ini kayak nggak ada hubungannya dengan contoh-contoh tadi, tapi kalau kita ngerti prinsipnya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saya nggak akan membahas ayat ini seperti umumnya orang-orang membahas ayat ini, ya. Misalnya, gunakan hal-hal yang sudah kami peroleh yang sudah kalian peroleh di bumi untuk digunakan buat pekerjaan Tuhan, ya. Jangan lupa mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, karena itu milik Tuhan, maka kembalikanlah. Nah, itu seringkali orang menjelaskan ayat ini untuk tentang hal ayat ini, ya. Ayo hitung baik-baik sebelum mengembalikannya. Itulah hal-hal yang basic Bapak Ibu Saudara, yang saya udah nggak perlu menjelaskannya karena di sini udah pada tahu, katakan amin. Ya, benar nggak? Oke, lanjut ya. Nah, konteks yang saya mau jelaskan ayat ini, konteks penggunaan kata pencuri yang di sini kan, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Konteks penggunaan kata pencuri atau tadi apa namanya pencuri itu? Kleptes, ya. Pada awalnya adalah berbicara ditujukan tentang guru-guru palsu. Makanya kalau kita pernah baca yang tadi itu kan, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kan konteksnya menjelaskan tentang domba.
gembala yang baik. Domba-domba berjalan dengan mendengarkan suara gembalanya. Tapi di situ dikatakan ada yang pencuri. Nah, pencuri itu kletes. Di situ Yesus lagi melalui Yohanes lagi menjelaskan bahwa ada guru-guru palsu yang mencoba menyesatkan domba-domba dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, guru-guru palsu yang dimaksud adalah mereka yang tidak mengasihi dan tidak peduli pada domba-dombanya Tuhan, ya, dengan mengajarkan hal-hal yang salah. Nah, guru-guru palsu ini disebut pencuri, ya. Guru-guru palsu ini akan menyelewengkan domba-domba Tuhan untuk kepentingan diri mereka. Asal mula kata pencuri itu memang ditujukan kepada guru-guru palsu, ya. Kemudian diharapkan waktu mereka menyelewengkan domba-dombanya Tuhan, lalu berharap domba-domba Tuhan berjalan mengikuti suara yang salah tanpa tahu kemana ia berjalan. Tujuannya sebetulnya konteksnya tentang itu. Nah, jadi kembali ke ayat tadi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Maksudnya adalah gini, apabila prinsip-prinsip yang orang percaya bangun di dalam hidupnya ternyata menggunakan bahan yang sama dengan bahan yang dunia umumnya pakai, atau dalam pengertian lain fondasi yang digunakan orang percaya di dalam membangun hidupnya diambil bukan dari fondasi kerajaan sorga, melainkan dari fondasi prinsip-prinsip dunia, maka cara hidup yang seperti ini akan sangat memudahkan untuk digoyang dan dicuri oleh si kleptes tadi. Akibatnya banyak nilai-nilai kerajaan sorga yang tercuri. Jadi iblis tuh nggak bisa curi begitu saja kalau nggak dalam tanda kutip, kalau nggak diizinkan. Lah kalau orang percaya membangun kehidupan dari nilai-nilai yang salah, ini sangat memudahkan untuk disusupi. Misalnya ketika seseorang membangun pelayanannya dengan prinsip dan nilai yang dunia gunakan. Saya sering bicara tentang ini kan. Apa sih prinsip-prinsip yang nilai-nilai yang dunia gunakan, apa sih prinsip-prinsipnya? Keberhasilan yang dunia gunakan diukur dari seberapa banyak, seberapa besar, seberapa disukai, seberapa terkenal, seberapa banyak follower di media sosial, dan lain-lain. Ya. Bayangkan apabila seorang membangun pelayanan dengan kejaran yang mengikuti prinsip-prinsip mengumpulkan harta di bumi yang tadi saya jelaskan tadi, kira-kira apakah ada nilai-nilai kerajaan yang dicuri? Banyak nilai-nilai kerajaan sorga yang dicuri. Banyak nilai-nilai kerajaan sorga yang dikorbankan. Demi untuk apa? Demi untuk ngejar jumlah. Demi untuk ngejar berapa banyak. Demi mengejar berapa rupiah yang diterima. Kalau prinsip-prinsip ini yang dihidupi, banyak nilai kerajaan sorga yang hilang. Ya, banyak prinsip-prinsip kerajaan sorga, banyak prinsip-prinsip perkenanan Tuhan yang dilepaskan. Demi untuk ngejar apa? Tadi, ngejar supaya sama dengan prinsip keberhasilan dunia. Oleh sebab itu di dalam setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara, cek. Apakah ada prinsip Tuhan disukakan nggak ya dengan pelayanan yang aku lakukan ini? Kita harus mengintrospeksi. Ini membesarkan nama Tuhan apa membesarkan namaku ya? Sudahkah pesan yang aku terima dari Tuhan ini tersampaikan tepat seperti yang dimaksud oleh Tuhan apa enggak? Kadang prinsip dunia bilang gini kan, udahlah jangan nyampaikan pesan-pesan yang nggak enak lah, kasih pesan-pesan yang nyukain orang lah, ya. Kali aja kalau orang disukakan kemudian kan ngasih persembahan kan banyak kan, orang dunia kan begitu kan. Tapi kalau pesannya nggak enak melulu Pak, kayak negor melulu gitu ya.
Jadi ketika seseorang menghidupi prinsip-prinsip yang bukan prinsip kerajaan sorga, maka banyak nilai-nilai kerajaan sorga yang hilang. Jadi artinya gini, iblis tuh nggak bisa curi sesuatu dari orang percaya, dari anak-anak Tuhan, kecuali kalau anak Tuhan itu seolah-olah mengizinkan untuk membiarkan diri ini dicuri gara-gara dia menghidupi nilai yang berbeda dari kerajaan sorga. Karena kalau seorang percaya menghidupi nilai kerajaan sorga, iblis nggak bisa curi, katakan amin. Itu yang pertama, musuh tidak dapat mencuri apabila tidak diizinkan oleh seorang percaya. Yang kedua, musuh tidak akan dapat mencurinya apabila orang percaya membangun kehidupan dengan nilai yang benar. Yang tadi kecuali kalau diizinkan. Nah kali ini musuh nggak bisa mencuri apabila orang percaya membangun kehidupan dengan nilai yang benar. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Kita mengumpulkan harta di sorga. Ya. Lewat ayat ini, sebetulnya Yesus ingin kita menata kembali prioritas hati kita. Mengerti dan mengetahui untuk meletakkan posisi hati kita nih di posisi harta yang sesungguhnya. Jangan salah ngejar harta nih, ya. Ada harta di surga yang lebih penting dan lebih utama dari segala harta di dunia yang bisa hilang, rusak dan habis. Nah, Yesus sedang membawa hati kita untuk punya respon sikap hati yang benar akan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan sorga. Ya. Jadi ini merupakan prinsip identitas sih sebetulnya ya. Prinsip jati diri yang harus selalu disadari orang percaya. Ya, aku anak Tuhan, aku warga kerajaan sorga, maka apa yang aku bangun adalah sesuatu yang punya nilai kerajaan sorga. Orang-orang percaya yang masih memiliki problem dengan status jati dirinya yang salah, ya, yang tidak menyadari bahwa dirinya mahal, yang tidak menyadari bahwa dirinya diciptakan untuk tujuan kerajaan sorga. Kita dipilih Tuhan bukan tanpa maksud loh Bapak Ibu Saudara. Oleh kasih anugerah Tuhan, kita dipilih dan diselamatkan. Supaya apa? Supaya kita hidup sebagai warga kerajaan sorga dengan prinsip-prinsip dan nilai kerajaan sorga. Ya. Nah sebaliknya ketika orang percaya tidak hidup dengan prinsip-prinsip dan jati diri yang benar, maka senantiasa ada yang tercuri di dalam dirinya. Ya. Misalnya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika dia menghidupi jati diri yang salah, seperti minder, merasa rendah diri, merasa diri belum berhasil, seringkali ada yang hilang nggak? Ada yang tercuri nggak? Ada. Damai sejahteranya hilang, nggak pede. Ketika orang percaya menghidupi nilai-nilai yang salah tentang dirinya, maka ini sangat mudah dibisiki oleh si musuh. Udahlah, kamu mah nggak mungkin lah kamu anak Tuhan, kamu mah masih budak keneh, kamu mah enggak, kamu mah masih budak bukan anak gitu ya. Padahal gini, jati diri yang harus kita hidupi adalah bukan seberapa besar yang kita miliki baru diri kita bernilai. Diri kita bernilai itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki. Seringkali nggak sedikit orang percaya merasa dirinya bernilai kalau memiliki banyak. Wah, baru pede nih. Lihat nih, pede banget nih. Kenapa? Karena merasa punya banyak. Padahal nilai diri kita nggak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi dinilai dari siapa yang memiliki kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sadar, ya terlepas dari seberapa yang kita miliki, kalau kita sadar bahwa kita miliki Yesus, anak raja di atas segala raja, seharusnya kita hidup dengan sebuah jati diri yang benar, gak ada namanya minder, rendah diri, ya. Makanya di dalam salah satu pelajaran identitas kan saya bilang orang hidup dengan jati diri yang salah banyak problem. Di pelayanan bisa problem, di pernikahan bisa problem, di kehidupan sosial bisa problem. Orang bercanda nih, ada 3 orang, yang 2 bercanda, yang 1 tersinggung, ngomongin aku ya. Gitu ya. Bisa begitu, kenapa? Masih punya problem jati diri. Nah, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di sorga?
Nah, yang maksud mengumpulkan harta di sorga di dalam konteks ini sebetulnya ya, apabila kita anak Tuhan nih, yang sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, hidup dengan melibatkan diri kita yang adalah bagian daripada kerajaan sorga, untuk tujuan dari kerajaan sorga, untuk kepentingan kerajaan sorga, dan hidup dengan prinsip-prinsip kebenaran, maka di situ dikatakan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Nggak ada yang hilang kalau kita menghidupi prinsip yang benar. Nggak ada yang hilang, malah ditambahkan. Kalau kita baca perikop ya di dalam Matius 6, itu kan sebetulnya tentang hal kekhawatiran. Makanya kita pernah mendengar ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika orang percaya yang tahu jati dirinya, mencari kerajaan Allah, dan jangan lupa, dan hidup dalam kebenarannya. Kita lihat coba Matius 6 ayat 33. Ada yang hilang nggak? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada yang hilang nggak di sini? Ada yang ditambahkan nggak? Malah ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebaliknya, orang yang nggak mencari dulu kerajaan sorga dan nggak menghidupi nilai-nilai kebenaran, maka ada yang hilang. Ada yang hilang, yang mudah untuk dicuri dari dalam dirinya. Orang percaya yang sadar bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan sorga, kemudian melakukan prinsip kerajaan sorga, maka ada supply kerajaan sorga, prinsip duta kerajaan. Matius 6 ayat 26. Nggak ada hilang, malah yang ada adalah ditambahkan. Pandanglah burung-burung di langit. Ini masih dalam perikop yang sama ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Nah ini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lewat ayat ini, Yesus sedang menjelaskan tentang siapa yang lebih penting, burung atau kita orang percaya. Ya. Sedangkan kalau kita sadar kita orang percaya, kita jauh lebih bernilai. Ya, apalagi waktu kita sadar kita anak Tuhan yang menjadi perwakilan sorga di bumi. Prinsip duta besar. Maka duta besar itu akan disuplai oleh pemerintah yang mengangkatnya, oleh pemerintah yang mengutusnya. Bukan kehilangan, tapi pertambahan kalau orang menghidupi prinsip yang benar. Sedikit waktu masih ada. Kalau kita pernah mendengar, saya pernah menjelaskan sih, bahwa negara Cina terkenal dengan tembok besarnya, ya, yang ribuan kilometer itu, Great Wall. Dibuat udah dari zaman dulu untuk menahan serangan dari bangsa lain yang mencoba masuk ke negeri Cina, ke negeri Tiongkok, untuk merebut kekuasaan, untuk mencuri sesuatu, untuk melakukan banyak hal. Maka dibuatlah benteng yang begitu tebal, yang begitu panjang. Suatu kali di zaman dinasti Ming, nah seru ya cerita nih. Di zaman dinasti Ming, kerajaan Manchu mencoba untuk masuk ke dalam negeri Cina itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Tembok yang besar itu. Tapi satu kali, akhirnya negara Cina kebobolan juga. Masuklah pasukan dari negara Manchu melalui salah satu pintu gerbang. Dan mereka masuk, mereka menjebol, mereka melakukan banyak hal ke dalam negeri Cina. Apa yang menyebabkan ada pintu gerbang yang bisa terbuka? Karena ada satu jenderal Cina. Saya nggak sebutin namanya lah, jadi kayak jadi komik banget ya. Ada namanya juga kalau mau disebut. Salah satu jenderal, ternyata jenderal itu bisa disogok. Dikasih janjikan kedudukan. Udahlah, kalau kami nanti masuk, kamu akan di satu kedudukan. Kamu kan lagi banyak hal yang kamu perlukan. Inilah, terimalah. Tapi buka ini pintu kalau kami masuk. Akhirnya jebolah. Artinya gini,
Mereka lupa. Mereka bangun tembok itu begitu panjang, begitu lama, mengorbankan banyak biaya dan nyawa manusia. Tapi ada satu yang mereka nggak bangun. Nilai-nilai di dalam kehidupan para jenderalnya. Sehingga jebol lah. Ya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jangan salah membangun. Jangan membangun dengan nilai yang salah. Kalau membangun dengan nilai dunia, maka pencuri dengan mudah untuk mencurinya. Tapi untuk sebaliknya membangun dengan nilai kerajaan sorga, pencuri tidak dapat membongkar. Pencuri nggak bisa curi. Ya, jadi jangan terlalu mengagungkan pencuri. Pencuri itu nggak bisa melakukan apa-apa. Kecuali yang pertama, kalau diizinkan, diberi kesempatan, diberi peluang. Yang kedua, apabila si orang percaya menghidupi nilai-nilai salah, sangat mudah untuk dicuri. Ya. Makanya kenapa sih Daniel, Sadra, Mesa, Abednego waktu mereka kerja di kerajaan Babel, banyak hal yang mau dirubah oleh kerajaan Babel. Bukan cuma nama aja loh. Kerajaan Babel berusaha mengganti apa? Tadi identitas mereka. Ini kerajaan Babel kan berbicara tentang kerajaan dunia, kerajaan kegelapan misalnya. Mencoba mengubah hidup anak-anak Tuhan, mencoba mengubah identitasnya. Apalagi yang mencoba mengganti prinsip iman. Ya. Mereka coba memasukkan prinsip kepercayaan Babel kepada Daniel dan teman-temannya. Ya. Apa yang Tuhan kalian bisa lakukan? Dibuat ragu. Mereka mencoba mengganti prinsip iman. Mereka coba mengganti prinsip pola berpikir. Ya. Maka Daniel kan ketika hidup di dalam kerajaan Babel dan harus mengikuti pola kehidupan orang-orang Babel di kerajaan. Dan ini sangat gak mudah. Apa yang Daniel lakukan? Dia menetapkan diri untuk tidak membuat najis hidupnya. Ketika kerajaan berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Babel. Mereka kerja di kerajaan Babel, tapi hidup mereka tidak berubah, tetap mengikuti prinsip kerajaan sorga. Ya, kenapa? Dunia atau kerajaan si jahat itu berusaha mengganti apa? Prinsip iman tadi, prinsip pola berpikir, mengganti prinsip identitas orang percaya. Ketika orang percaya terbawa dengan prinsip-prinsip yang salah, sangat mudah hidupnya dicuri. Sebaliknya orang percaya hidup dalam prinsip kerajaan sorga, pencuri nggak bisa curi. Katakan amin. Ya, oleh sebab itu lewat pesannya Tuhan bilang waspada. Ya, kalau kita nggak waspada, ada musuh yang terus mencoba mencari peluang untuk mencuri. Tapi kita percaya, ya, lewat firman ini kita diingatkan untuk hidup dalam kewaspadaan. Ya, mau katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.